Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Wulandari dengan NIM 2030207094 dari Prodi Pendidikan Biologi. Halo teman-teman, kali ini aku mau menjelaskan tentang materi pencemaran lingkungan dan cara penanggulangannya. Pencemaran lingkungan bukanlah sebuah fenomena baru yang saat ini kita jumpai. Sejak dulu pencemaran lingkungan sudah menjadi salah satu masalah terbesar. Fenomena pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor secara alami atau pengaruh lain. Namun, faktor terbesarnya adalah peningkatan aktivitas manusia. Jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 5 jenis pencemaran yang sering kita alami, diantaranya yaitu 1. Pencemaran udara. Fenomena pencemaran udara terjadi ketika zat polutan dan penyebab pencemaran berupa gas bercampur dengan udara yang kita hirup. Jenis pencemaran lingkungan ini paling mudah ditemukan karena sifat gas-gas yang gampang menyebar. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh gas dan parti. 2. Pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh sisa pembuangan limbah pabrik perindustrian, sisa penggunaan obat serangga dan hama pada kegiatan pertanian, sisa deterjen dari kegiatan rumah tangga. Jumlah zat yang terkandung dalam limbah-limbah tersebut jika sudah semakin banyak, selain mencemari. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran pada tanah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu limbah plastik, kaleng, kaca, karet, dan barang-barang lain yang sulit terurai di tanah. Selain itu, zat kimia seperti mangan Mn, BCFA, aluminium Al, dan timbal PB yang terkandung dalam sisa buangan pertanian P. 4. Pencemaran suara. Pencemaran atau polusi suara dapat disebabkan oleh kebisingan yang ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, pesawat, dan mesin pabrik yang mengganggu pendengaran masyarakat sekitar pabrik atau suatu tempat usaha. Kondisi ini dapat dihitung berdasarkan lamanya kontak ketika suara. 5. Pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya merupakan bentuk polusi yang terjadi akibat sumber cahaya yang berlebihan di suatu kawasan. Akibatnya, intensitas cahaya meningkat secara signifikan dan dapat mengganggu aktivitas manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lain. Dampak pencemaran lingkungan dan polusi. Dampak-dampak yang timbul dari pencemaran lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Degradasi lingkungan. Peningkatan jumlah karbon dioksida di atmosfer menyebabkan kabut asap yang dapat membatasi sinar matahari mencapai bumi sehingga menghambat proses fotosintesis. Selain itu, adanya gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dari asap dapat memicu terjadinya hujan asam. 2. Pemanasan global warming, yaitu suhu bumi mengalami peningkatan menjadi lebih panas sehingga es di kutub utara mulai mencair. 3. Adanya zat-zat berbahaya dalam bahan pangan yang berasal dari laut yang disebabkan oleh limbah-limbah yang terbuang di laut, sehingga dapat berdampak juga terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsi bahan pangan tersebut. Kondisi ini juga mencemari dan merusak keseimbangan ekosistem laut. 4. Pencemaran udara dapat berdampak buruk bagi kesehatan karena mempengaruhi jam tidur atau waktu istirahat secara keseluruhan. Pencemaran lingkungan dapat pula berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak dan menciptakan ketidakseimbangan dalam tekanan darah dan detak jantung lansia. 5. Apabila pencemaran sudah semakin meningkat, dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang parah, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi manusia. Contoh kasus pencemaran lingkungan. Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan yang heboh di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan karhutla di beberapa wilayah di Indonesia pada tahun 2015 silam. Ketika itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa ada 2,6 juta hektar lahan hutan yang Cara menangani pencemaran lingkungan. Penanganan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Membuat dan memberlakukan peraturan atau adanya regulasi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat
2. Menerapkan teknologi yang dapat membantu pengelolaan sampah dan limbah. 3. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan industri dan masyarakat luas tentang pencemaran lingkungan, pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan sampah dan limbah yang tepat.